Nama saya Michael dan saya akan menjelaskan mengenai anabolisme. Anabolisme, biosintesis atau asimilasi merupakan penyusunan senyawa kompleks dari berbagai senyawa-senyawa sederhana, misalnya sintesis asam lemak atau sintesis asam amino dan berbagai sintesis metabolit sekunder lainnya. Dalam anabolisme diperlukan energi dalam bentuk ATP yang diperoleh dari reaksi katabolisme. ATP berperan penting dalam sintesis karena ATP digunakan untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Berdasarkan energi yang digunakan, reaksi anabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis yang menggunakan energi cahaya dan kemosintesis yang menggunakan energi kimia. Fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan senyawa karbon organik dari senyawa karbon anorganik dan air dengan bantuan cahaya. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena menghasilkan oksigen untuk bernapas. Dan organisme yang menghasilkan energi dengan cara fotosintesis disebut fototrof. Kemosintesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Kemosintesis dilakukan oleh beberapa jenis bakteri, misalnya bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri belerang, dan bakteri besi. Oke, selanjutnya adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan senyawa karbon organik, yaitu glukosa, dari senyawa karbon anorganik, karbon dioksida, dan air dengan bantuan energi cahaya. Berikut adalah gambar dari reaksi proses fotosintesis. Di dalam daun diseraplah 6 CO2 yaitu karbon dioksida dan H2O, 6H2O yaitu air dengan bantuan energi cahaya sehingga terjadi fotosintesis yang menghasilkan C6H12O6 yang dikenal dengan nama glukosa dan 6O2 yaitu gas oksigen. Fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme fotoautotrof seperti tumbuhan hijau, ganggang, dan beberapa jenis bakteri tertentu. Organisme-organisme tersebut dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk menangkap cahaya matahari. Yang termasuk dalam pigmen fotosintetik adalah klorofil, karoten, phycoerythrin, dan phycocyanin. Di dalam fotosintesis, mataharilah yang berperan sebagai sumber energi. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau atau daun atau klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman yang disebut palisade atau jaringan tiang, dan sel-sel jaringan bunga karang yang disebut spons. Stroma merupakan cairan kloroplas yang berguna untuk menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk pati. Grana merupakan bentuk jamak dari granum, artinya grana tersusun atas granum-granum. Tumpukan granum tersusun atas beberapa
tilakoid. Membran tilakoid yang berkaitan dari tilakoid tetangga dalam tiap-tiap grana membentuk layar tebal dan disebut lamela grana. Grana merupakan selubung tangkai penghubung tilakoid. Reaksi terang, yaitu fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis dan terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Jadi reaksi ini bergantung pada cahaya matahari. Pada reaksi ini terjadi pemecahan molekul-molekul air menjadi hidrogen, oksigen, dan sejumlah energi. Pada reaksi terang, terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Energi yang terbentuk kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari untuk prosesnya. Sedangkan siklus Kelvin diambil dari penemunya, yaitu Melvin Ellis Kelvin. Selama reaksi berlangsung, reaksi berjalan berputar layaknya sebuah siklus. Reaksi ini terjadi setelah reaksi terang, karena pada reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap untuk membentuk gula dengan karbon 3 atau G3P. Reaksi ini terjadi di stroma, berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di tilakoid. Dalam reaksi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada fiksasi. Mula-mula, karbon dioksida difiksasi oleh molekul akseptor karbon dioksida, yaitu ribilosa 1-1,5 bifosfat atau RUBP. Suatu gula berkarbon 5 menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi karboksilisasi ini dikatalis oleh enzim ribilosa bifosfat karboksilisase atau Rubisco. Yang kemudian ada reduksi. Tiap molekul G3P difosforilisasi menggunakan ATP, lalu direduksi menggunakan NADPH membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau triosa fosfat. Yang ketiga ada regenerasi. Selanjutnya, dengan menggunakan ATP, beberapa molekul triosa fosfat digunakan untuk meregenerasi RUBP melalui serangkaian reaksi guna menyediakan lebih banyak akseptor karbon dioksida sehingga siklus dapat berlangsung. Kemudian, molekul triosa fosfat yang tersisa diubah menjadi senyawa organik lainnya, meliputi monosakarida, disakarida, polisakarida, lemak, dan protein. Untuk setiap 6 molekul triosa fosfat yang terbentuk, hanya 1 yang digunakan untuk membentuk produk fotosintesis. Sedangkan 5 molekul lainnya didaur ulang untuk membentuk RUBP. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan sangat menentukan aktivitas fotosintesis suatu tumbuhan. Hal ini disebabkan kondisi genetik yang berbeda akan menyebabkan perbedaan fasilitas fotosintesis pada setiap tumbuhan. Yang kedua adalah suhu. Kita tahu bahwa untuk berlangsungnya proses fotosintesis diperlukan enzim-enzim. Enzim dapat bekerja secara maksimal jika suhu lingkungannya optimum. Jika suhu di atas suhu optimum, laju fotosintesisnya berkurang karena aktivitas enzimnya makin lambat. Demikian pula jika di bawah suhu optimum, laju fotosintesis akan berkurang karena aktivitas enzim yang juga berkurang. Yang ketiga ada cahaya. Untuk berlangsungnya fotosintesis, mutlak diperlukan cahaya sebagai sumber energi. Faktor cahaya yang penting adalah lama pencahayaan, intensitas cahaya, serta panjang gelombang cahaya. Makin lama pencahayaan, makin banyak aktivitas fotosintesis yang dapat dilakukan. Makin tinggi intensitas cahaya, makin cepat laju fotosintesis suatu tumbuhan. Yang keempat adalah air. Reaksi yang terjadi di dalam fotosintesis adalah sintesis glukosa dari karbon dioksida. Tanpa air, reaksi fotosintesis tidak akan berlangsung. Yang kelima adalah karbon dioksida. Seperti halnya air, karbon dioksida juga merupakan bahan baku untuk sintesis glukosa dalam fotosintesis. Karbon dioksida di udara akan difiksasi oleh tumbuhan, kemudian akan direduksi menjadi glukosa. Yang terakhir adalah mineral. Mineral seperti magnesium, besi, berperan dalam menyusun molekul klorofil.
Jika kekurangan mineral tersebut, tumbuhan akan mengalami kekurangan klorofil. Akibatnya, tumbuhan tersebut akan mengalami gangguan dalam melakukan fotosintesis. Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem, dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar, dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis yaitu reaksi terang atau disebut juga dengan reaksi Hill yang terjadi di grana. Tujuan dari reaksi terang ini yaitu untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. ATP dan NADPH-nya akan digunakan pada proses reaksi gelap atau siklus Kelvin. Sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara yang nantinya akan digunakan dalam proses katabolisme. Oksigen di sini berasal dari proses pemecahan air atau dikenal dengan fotolisis air. Maka proses fotolisis air ini melibatkan cahaya. Air diubah menjadi hidrogen dan juga oksigen, dan selain itu juga menghasilkan elektron. Ada dua cara yang terjadi pada reaksi terang ini. Yang pertama disebut dengan fotofosforilasi non-siklik, sedangkan yang kedua disebut dengan fotofosforilasi siklik. Dalam fotofosforilasi non-siklik melibatkan beberapa komponen, di antaranya yaitu cahaya sebagai sumber energi, kemudian pusat reaksi yang memiliki antena penangkap cahaya yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem dalam fotofosforilasi non-siklik terdiri dari dua jenis, yaitu fotosistem 1 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimum 700 atau disebut dengan P700. Sedangkan yang kedua, fotosistem 2 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang maksimum 680
atau P680. Selain fotosistem, juga melibatkan akseptor atau penerima elektron, kemudian ADP dan NADP, serta air. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Khususnya cahaya merah, biru, dan nila. Karena kalau cahaya hijau dan kuning akan dipantulkan kembali, maka klorofil nampak terlihat berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Selanjutnya, energi foton tersebut akan memacu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron ini, maka terjadi fotolisis atau pemecahan molekul air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang berasal dari fotolisis ini selanjutnya akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2. Sementara oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis dan digunakan untuk respirasi. Sedangkan hidrogen yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kita kembali lagi ke elektron yang berada pada akseptor primer, yang selanjutnya harus dialirkan menuju ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat terdiri dari plastoquinon, kompleks sitokrom, dan juga plastosianin. Selanjutnya sampai di fotosistem 1. Pada saat melewati rantai transport elektron, terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan molekul ATP. Selanjutnya pada fotosistem 1, setelah menerima foton dari cahaya, juga melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya dipindahkan menuju ke peredoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen yang berasal dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 yang sudah dijelaskan tadi, sehingga tidak terjadi fotolisis air lagi. Jadi secara singkat, hasil dari fotofosforilasi non-siklik ini menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara, kemudian ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, itulah yang disebut dengan fotofosforilasi non-siklik. Selain fotofosforilasi non-siklik, juga bisa terjadi melalui fotofosforilasi siklik. Biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 saja. Energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron. Elektron ditangkap oleh akseptor primer, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu feredoksin, kemudian kompleks sitokrom dan plastosianin. Kemudian jatuh lagi di fotosistem 1. Pada rantai transport elektron tersebut terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP. Karena elektronnya kembali lagi ke fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga dalam fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH sebagaimana dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik.
Tahapan kedua dalam proses fotosintesis yaitu reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Kelvin-Benson yang terjadi di stroma kloroplas. Di siklus Kelvin inilah CO2 yang berasal dari udara digunakan untuk membentuk gula. Selain itu, untuk membentuk gula ini membutuhkan ATP dan NADPH yang berasal dari reaksi terang di grana. Dan tentu untuk reaksi terang ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jenis gula yang dihasilkan dalam siklus Kelvin ini sebetulnya gula yang memiliki 3 atom karbon. Dan untuk menghasilkan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon ini dibutuhkan 3 CO2. Berarti untuk menghasilkan gula yang memiliki 6 atom karbon diperlukan 6 CO2. Dan 6 CO2 tersebut harus memasuki 6 kali rangkaian siklus Kelvin atau reaksi gelap. Dan di dalam video kali ini kita akan jelaskan bagaimana proses pembentukan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon yang berasal dari 3 molekul CO2. Sekali lagi, jadi dalam video kali ini kita akan jelaskan bagaimana proses pembentukan satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon yang berasal dari 3 molekul CO2. Tahapan yang pertama dalam siklus Kelvin ini disebut dengan fiksasi atau pengikatan 3 CO2 yang memiliki 1 atom karbon oleh 3 RuBP yang masing-masing memiliki 5 atom karbon. Sehingga terbentuk 6 molekul 3 fosfogliserat yang masing-masing memiliki 3 atom karbon. Berarti total dalam 6 molekul 3 fosfogliserat ini terdapat 18 atom karbon. Selanjutnya, 6 molekul 3 fosfogliserat ini terjadi penambahan 6 fosfat pada atom karbon nomor 1 yang berasal dari ATP. Sehingga terbentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Berarti fosfatnya sekarang bertambah jadi ada 2. ATP berubah menjadi ADP, dan ATP yang digunakan pada proses ini berasal dari reaksi terang. Kemudian, terjadi reduksi pada 6 molekul 1, bifosfogliserat akibat penambahan hidrogen dan elektron yang berasal dari 6 molekul NADPH yang berasal dari reaksi terang. Sehingga terbentuk 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Dari 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat ini, satu diantaranya keluar untuk membentuk gula hasil fotosintesis. Satu molekul gliseraldehida 3 fosfat ini memiliki 3 atom karbon. Sedangkan sisanya yaitu 5 molekul gliseraldehida 3 fosfat akan kembali membentuk 3 molekul RuBP atau ribulosa bifosfat yang memiliki 5 atom karbon. Selanjutnya, RuBP ini siap untuk mengikat CO2 kembali. Tahapan ini disebut dengan regenerasi. Dan dalam proses regenerasi ini membutuhkan ATP sebanyak 3 ATP yang diubah menjadi 3 ADP. Jadi, total energi yang digunakan dari 3 molekul CO2 untuk membentuk satu molekul gula yang memiliki 3 atom karbon sebanyak 9 ATP dan 6 NADPH. Dan untuk menghasilkan satu molekul gula yang memiliki 6 atom karbon dibutuhkan 6 CO2, 18 ATP, dan 12 NADPH. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas.
Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi.